Halo teman-teman semua, dengan saya Jen. Hari ini kita bersama akan membahas atau mempelajari materi investment yang ada di chapter 17 di lab akuntansi menengah 2. Langsung aja kita masuk ke materinya. Untuk materi investment sendiri, kita akan bertindak atau kita istilahnya menjadi akuntan dari seseorang atau perusahaan yang ingin melakukan investasi, alias kita melihatnya dari sudut pandang investornya. Kita dapat memiliki dua pilihan dalam berinvestasi. Pilihan yang pertama adalah debt investment atau investasi pada hutang. Dalam hal ini adalah bonds payable. Dan yang kedua adalah equity investment, atau dalam hal ini kita berinvestasi pada saham, lebih tepatnya di share capital ordinary. Oke, alasan perusahaan atau seseorang itu berinvestasi itu ada 3 secara garis besarnya. Yang pertama, ingin mendapatkan return. Contohnya, jika kita berinvestasi di obligasi, maka kita bisa mendapatkan interest atau bunga. Lalu misalkan kita berinvestasi di equity investment, kita investasi di saham, maka kita bisa mendapatkan dividen. Yang kedua, itu adalah untuk mendapatkan influence secara operasional ataupun secara finansial. Jadi contohnya itu adalah antara Nissan dengan Mitsubishi yang sama-sama bergerak di bidang otomotif. Nissan itu membeli beberapa porsi bagian dari saham Mitsubishi dengan harapan sharing platform mereka ini bisa lebih terjamin. Jadi Nissan ini mempunyai pengaruh terhadap Mitsubishi. Dan yang ketiga alasannya adalah karena perusahaan punya excess cash, atau perusahaan itu uang kasnya tidak terpakai untuk operasional, tidak terpakai untuk pendanaan, jadi emang nggak kepakai, maka bisa diinvestasikan. Oke, debt investment itu akan ada 3 kategori. Kategori pertama adalah held for collection atau held to maturity. Yang kedua adalah held for collection and selling, dan yang ketiga adalah trading securities. Apa sih perbedaannya di antara masing-masing dari kategori ini? Mudahnya kita bisa lihat lewat namanya. Yang pertama, held for collection atau held to maturity. Sesuai namanya, berarti setelah kita membeli bonds payable tersebut, maka akan kita tahan. Kita tahan sampai dengan tanggal jatuh temponya atau sampai dengan maturity-nya, dengan harapan kita bisa mendapatkan interest di setiap periodenya. Kalau untuk held for collection ini, kita tidak berniat untuk menjual di pertengahan ataupun selama kita berinvestasi di bonds payable-nya. Karena jangka waktunya sudah pasti juga tanggal temponya, sudah pasti juga kapan kita menerima interest-nya, maka kita bisa mengukur atau kita bisa menilainya dengan menggunakan amortized cost. Yang kedua adalah held for collection and selling. Kalau untuk kategori yang ini, maka kurang lebih sama, kita juga setelah membeli kita berniat untuk mempertahankannya hingga tanggal jatuh tempo. Namun, untuk kategori yang ini, sewaktu-waktu bisa saja kita jual. Karena contohnya misalkan harga pasar obligasi itu lagi pada naik nih, terus kita lagi pengen cari untung. Maka bisa aja sewaktu-waktu kita jual, tapi tidak sering, atau frekuensinya itu tidak sering, terus juga tidak jangka waktu yang cepat. Maka kita sudah mulai mengukurnya dengan fair value, karena kan sudah ada transaksi jual beli. Kita tidak mengukur dengan amortized cost lagi. Dan yang ketiga ada trading securities, sesuai namanya trading, trade, jual beli. Nah, untuk trading securities, karena kita akan menjual belinya dengan frekuensi yang lebih sering, dengan jangka waktu yang lebih cepat, maka kita akan mengukurnya juga dengan fair value. Oke,
Ini adalah jurnal untuk debt investment-nya. Secara garis besar itu ada 4 transaksi. Pembelian, penjualan, penerimaan bunga, dan adjustment fair value. Kita masuk ke transaksi yang pertama, pembelian. Dapat teman-teman lihat bersama, baik untuk HFC, HFCNS, dan juga trading, itu jurnalnya sama ya. Jadi debitnya debt investment, karena kita kan membeli ya, berarti kita mendapatkan investasi, debit debt investment, creditor cash, karena kita mengeluarkan uang untuk mendapatkan investasi tersebut. Lalu penjualan, karena kita menjual, berarti kita akan mendapatkan cash, sehingga debitnya adalah cash. Terus karena kita menjual, berarti kan debt investment kita akan berkurang. Maka kreditnya adalah debt investment. Dan nanti kita lihat nih, kira-kira kita akan loss atau gain. Kalau loss, berarti kan di debit nih. Loss ini terjadi saat harga kita jual itu lebih kecil daripada harga saat kita membeli. Jadi kita belinya itu dulu istilahnya kayak kemahalan lah. Sekarang kita jualnya nggak bisa setinggi itu lagi. Berarti kan loss. Nah, kalau seperti itu, maka loss on sale of investment di debit. Kalau kebalikannya, berarti gain on sale of investment di kredit. Lalu transaksi ketiga ada pengakuan atau penerimaan bunga, interest. Nah, untuk interest ini juga sama nih untuk setiap kategorinya. Jadi debitnya adalah interest receivable. Kalau misalnya belum kita terima secara langsung, tapi udah jadi hak kita gitu ya, udah bisa kita akui, maka debitnya interest receivable, kreditnya interest revenue. Tapi kalau misalnya sudah kita terima langsung bunganya, maka debitnya tinggal diganti dengan cash. Jadi cash pada interest revenue. Untuk transaksi keempat, penyesuaian atau adjustment fair value. Nah, untuk held for collection kita tidak lakukan adjustment fair value. Kenapa tidak kita lakukan? Karena kita nilainya dengan amortized cost. Jadi kita tidak adjustment atau kita tidak sesuaikan fair value-nya lagi. Lalu untuk yang held for collection and selling, itu jurnalnya adalah fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss, strip equity. Antara yang held for collection and selling dengan yang trading, jurnal penyesuaian fair value-nya itu mirip-mirip, tapi kalau di sini stripnya adalah equity, kalau di sini stripnya adalah income, karena ini kan trading ya, jadi masuknya ke income. Oke, jurnalnya seperti ini saat terjadi kenaikan dari fair value dibandingkan dengan cost. Jadi maksudnya fair value-nya yang sekarang itu lebih tinggi daripada cost saat kita beli. Tapi kalau misalnya nanti terjadi kebalikannya, cost kita beli itu lebih tinggi daripada fair value-nya sekarang. Nah, maka kita tinggal balik aja jurnalnya. Unrealized holding gain or loss equity, terus kreditnya fair value adjustment. Oke, langsung masuk aja ke contoh soal sederhana. Jadi berikut adalah data debt investment dari New Corp. Yang pertama, pada Februari 1, perusahaan itu membeli 10% bonds dari Gibbon Company dengan par value $300.000 at 100 plus accrued interest. Nah, interest ini akan payable setiap tanggal April 1 dan Oktober 1. Oke, sesuai jurnal yang tadi kita udah pelajari, maka karena kita membeli, debitnya adalah debt investment sebesar 300.000 atau sebesar cost-nya. Dalam soal ini, cost-nya ini adalah at 100 alias sama dengan par-nya. Makanya debt investment-nya sebesar 300.000. Terus kenapa nih ada interest receivable di jurnalnya? Karena ada plus accrued interest. Jadi pada saat kita membeli, accrued interest-nya ini ikut kita beli. Nanti pada saat kita menerima bunga, kita akan terima juga si accrued interest-nya. Oke, jadi kita catat interest receivable 10.000. Yang kita beli ini adalah dari bulan Oktober sampai dengan bulan Februari ya. Jadi kita akan menghitungnya dengan cara 300.000 kali 10% dikali 4/12. 4/12 ini dari bulan Oktober sampai dengan bulan Februari. Oke, untuk soal nomor 2, pada April 1 kita menerima
bunga semi-annual. Semi-annual berarti kita terima itu setahun 2 kali ya, alias per 6 bulan. Oke, penerimaan bunga berarti debitnya cash. Nah, kenapa di sini debitnya cash sebesar 15.000? Jadi, karena yang kita terima itu tidak cuma interest revenue-nya aja. Seperti yang tadi saya sempat bilang, kita kan membelinya barengan sama accrued interest. Di mana accrued interest ini akan kita terima. Jadi kita akan terima secara full pada saat kita menerima bunga di tanggal April 1 ini. Interest receivable-nya sebesar 10.000 juga, caranya sama 300.000 kali 10% kali 4/12. Kemudian untuk interest revenue-nya, maka 300.000 kali 10% kali 2/12. 2/12 ini karena dari bulan Februari 1 saat kita membeli sampai dengan bulan April 1 saat tanggal pembayaran bunga pertama, 2 bulan. Maka kita dapatkan 5.000 sehingga cash-nya total yang kita dapatkan secara full dari accrued interest tadi sebesar 10.000 dan juga dari interest revenue-nya yang baru terjadi 2 bulan ini 5.000, maka totalnya 15.000. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Pada Juli 1, kita membeli 9% bonds dari Simon Corp. Nah, bonds ini par value-nya sebesar 200.000, dibelinya at 100 lagi, berarti at par, terus plus accrued interest. Oke, interest date-nya adalah tanggal Juni 1 dan tanggal Desember 1. Nah, jurnal pembelian bonds-nya nih, debitnya berarti debt investment kayak biasa. Ada lagi interest receivable-nya, sama seperti soal nomor 1. Nah, tapi kalau untuk interest receivable yang di sini, itu adalah dari bulan Juni 1 sampai dengan bulan Juli 1. Jadi 200.000 kali 9% kali 1/12, karena kan cuma 1 bulan. Maka kita dapatkan interest receivable-nya sebesar 1.500, sehingga total cash yang kita keluarkan adalah 201.500. Lanjut soal nomor 4, pada September 1, bonds yang kita beli pada tanggal 1 Februari, alias soal pertama ini, mau kita jual dengan par value 60.000. Nah, kita jualnya itu adalah at 99, terus plus accrued interest. Oke, karena kita mau menjual, maka kita harus catat dulu nih sebelumnya. Jangan langsung jual, maksudnya jangan langsung jurnal penjualan, tapi kita catat dulu interest-nya atau bunganya. Nah, kita catat interest-nya ini adalah sebesar 60.000 dari yang memang kita mau jualnya, terus 5/12, ini 5/12 ini adalah dari bulan April 1 sampai dengan bulan September 1, 5 bulan dikali tingkat bunganya adalah 10%. Maka kita dapatkan cash pada interest revenue sebesar 2.500. Kemudian jurnal penjualannya, kita menjual debt investment, maka mengurangi debt investment di kredit sebesar 60.000. Kemudian, karena kita menjualnya sold at 99, maka kita kalikan nih 99% kali 60.000, total cash bersih yang kita terima ini adalah 59.400. Nah, karena cash kita yang kita terima itu lebih kecil daripada saat kita beli debt investment-nya, maka kita loss. Loss-nya sebesar 600. Lanjut di soal nomor 5, pada Oktober 1 kita menerima bunga semi-annual. Oke, kita menerima bunga semi-annual. Kalau tadi kan udah ada yang dijual sebesar 60.000, maka sekarang kita keluarkan nih 60.000-nya, sehingga 240.000 kali 10% kali 6/12. 6/12 ini karena dari bulan April 1 sampai dengan Oktober 1, maka jurnalnya cash pada interest revenue sebesar 12.000. Oke, kita mulai masuk ke equity investment. Equity investment ini terbagi jadi 3. Ya, kita baginya ini berdasarkan persentase kepemilikan. Jadi pada saat nanti teman-teman mau mengerjakan soal equity investment, jangan lupa dihitung berapa banyak sih yang kita punya kepemilikannya dari saham outstanding-nya. Oke, misalkan
porsi punya kita itu adalah di bawah 20%. Maka kita menggunakan yang namanya cost atau fair value method. Jika kepemilikan kita itu masih di bawah 20%, maka kita belum punya kontrol, kita belum punya pengaruh yang signifikan, alias kita masih punyanya hanya passive interest aja. Untuk cost atau fair value method itu terbagi jadi dua, ada yang trading, ada yang non-trading. Trading berarti untuk diperjualbelikan, kalau untuk non-trading berarti untuk ditahan. Atau bukan untuk diperjualbelikan sesingkat ataupun sesering frekuensinya seperti yang trading. Lalu yang kedua ada yang 20 sampai dengan 50% equity method. Nah, kalau misalkan untuk equity method ini kita punya porsi kepemilikan itu sudah minimal 20 gitu, sudah 20 sampai dengan 50%, maka kita udah punya pengaruh yang signifikan atau significant influence. Lalu yang ketiga lebih dari 50% equity method juga, tapi kita sudah punya controlling interest. Kalau kepemilikan kita sudah lebih dari 50%, maka kita sudah mempunyai hubungan parent dan subsidiary atau perusahaan induk dengan perusahaan anakan, maka laporan keuangannya itu sudah laporan keuangan konsolidasi. Jadi untuk yang lebih dari 50% akan kita pelajari lebih lanjut nanti di advance atau akuntansi lanjutan 2. Nah, sebenarnya pada prakteknya kita nentuin pakai metode apa, itu tidak hanya berdasarkan porsi atau besarnya kepemilikannya kita. Jadi ada beberapa contoh faktor lain nih yang bisa dipakai saat kita mau bikin judgement untuk nentuin metode yang mana yang kita pakai. Yang pertama contohnya ada atau enggak nih representasi kita di board of director atau pimpinannya si investee. Terus ada atau tidaknya partisipasi kita sebagai investor saat investee mau membuat kebijakan, dan lain sebagainya. Oke, jurnalnya kurang lebih transaksi mirip-mirip ya, seperti yang debt investment tadi. Yang pertama pembelian, penjualan, pengakuan atau penerimaan dividen, jadi bukan interest atau bunga lagi, tapi kalau di sini sudah dividen, penyesuaian fair value dan pengakuan laba rugi. Oke, yang pertama jurnal pembelian antara cost atau fair value method itu sama ya jurnalnya, sama yang equity method. Jadi kita membeli berarti kita mengalami pertambahan equity investment di debit, terus karena kita membeli uang kita keluar sehingga berkurang di kredit. Kemudian penjualan, kalau penjualan berarti kan equity investment kita berkurang, akan berkurang di kredit. Sama nih, di sini juga berkurang di kredit. Terus kita menerima uang dari hasil penjualan, maka akan ada cash di debit. Lalu kita lihat aja apakah kita untung atau rugi dari penjualan tersebut. Kalau uang yang kita terima lebih besar daripada equity investment kita, berarti kita untung. Nah, kalau kayak gitu berarti kita catatnya nanti di kredit. Kalau kita rugi atau loss, kita akan catatnya di debit. Oke, lanjut ke pengakuan atau penerimaan dividen. Ini berbeda nih jurnalnya antara cost atau fair value method dengan equity method. Nah, untuk yang cost method dulu, kalau kita menerima dividen atau mengakui dividen, maka jurnalnya dividen receivable kalau belum diterima langsung, atau cash kalau sudah diterima langsung dividennya dengan kredit dividen revenue. Yang berbeda itu adalah di jurnal equity method. Debitnya sama nih, dividen receivable atau cash. Tapi di sini malah mengurangi equity investment kita. Kenapa sih kita terima dividen kok malah jadi mengurangi equity investment kita? Oke, balik lagi. Equity method ini kita sudah mempunyai pengaruh signifikan. Jadi bisa dibilang antara perusahaan kita, perusahaan investor, sama perusahaan investee itu udah berkaitan lah. Kita udah punya pengaruh signifikan ke perusahaan investee. Pada saat investee mau memberikan dividen ke kita atau ke investor-investor, maka itu akan mengurangi retain earning-nya. Karena retain earning-nya berkurang, dan balik lagi karena kita ini sudah punya pengaruh di investee,
maka kita akan mencatatnya sebagai pengurangan terhadap equity investment. Jadi istilahnya kalau mereka untung, kita ikutan untung. Kalau mereka rugi atau ada yang berkurang, maka kita ikutan seperti itu juga. Itulah kenapa kreditnya adalah equity investment. Kemudian untuk penyesuaian fair value-nya, untuk cost atau fair value method itu kan terbagi jadi dua tadi ya. Nah, kalau untuk trading, jurnalnya adalah fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss income. Sedangkan untuk jurnal non-trading ini debitnya berbeda. Debitnya kita langsung nambahin di equity investment. Pada kreditnya unrealized holding gain or loss equity. Oke, sedangkan untuk equity method itu kita sudah tidak melakukan penyesuaian terhadap fair value. Lanjut untuk pengakuan laba rugi. Cost atau fair value method itu kan belum punya pengaruh yang besar, masih passive interest. Maka kita tidak mengakui keuntungan atau kerugian. Tapi, untuk yang equity method, karena kita sudah punya significant influence, balik lagi, mereka untung, mereka rugi, kita rugi. Maka saat ada laba atau ruginya, akan kita jurnal. Kalau kita laba, maka equity investment pada investment income. Kalau kita rugi, berarti investment loss, terus mengurangi atau kreditnya equity investment. Oke, contoh latihan soal, ada Bank Jago Corporation, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang ternak ayam jago. Nah, berikut ada data transaksi investasi Bank Jago. Kita akan lihat langsung ke slide selanjutnya bersama dengan jawabannya. Oke, transaksi pertama, Bank Jago membeli saham PT Chicken Dinner sebesar 15%, seharga Rp37.500.000. Total saham outstanding-nya itu 50.000 lembar, dan total saham issued-nya adalah 75.000 lembar. Oke, jurnal pembelian, maka menambah nih equity investment kita di debit sebesar harganya tadi ya, 37.500.000, dan kita mengeluarkan cash sebesar 37.500.000. Kemudian untuk nomor 2, transaksinya kita menerima dividen dari PT Chicken Dinner sebesar 80 per lembar. Oke, kita berarti menerima dividen. Karena kepemilikan kita di sini ada 15%, maka kita menggunakan fair value atau cost method. Nah, jurnal untuk mencatat fair value atau cost method itu adalah cash pada dividend revenue. Sebesar 15% kali dengan outstanding share-nya. Jadi kan kita tahu nih, oh saham kita ini sebesar 7.500 atau kita punya sebesar 7.500 saham dikalikan dengan 80 per lembar. Maka dapatlah kita dividen sebesar 600.000. Kemudian untuk soal nomor 3, kita menjual 30% dari kepemilikan kita pada saham PT Chicken Dinner karena ekonomi sedang kurang baik, sehingga kita mengalami kerugian sebesar Rp1.250.000. Oke, menjual saham, berarti dapat uang, debit dari cash, sebesar berapa? Nah, anggaplah kita belum tahu misalnya ya. Kita lihat dulu ke kreditnya. Kredit equity investment, kita waktu itu beli equity investment-nya kan sebesar 37.500.000. Nah, yang mau kita jual itu 30%. 30% kali 37.500.000 dapat 11.250.000. Terus di soal ada keterangan nih, oh mengalami kerugian sebesar 1.250.000. Berarti kita mencatat loss on sale of investment di debit sebesar 1.250.000. Maka kemudian kita tahu bahwa cash yang kita dapat itu lebih kecil, yaitu 10.250.000. Lanjutan soalnya nih, Bank Jago melakukan investasi tambahan. Dari investasi tambahan tersebut, dia melakukan investasi sebesar 20% ya. Oke, kita akan lanjut ke soal lanjutannya nih, soal nomor 4. Bank Jago melakukan investasi saham sebesar 20% dari total saham beredar sebanyak 40.000 dan mengeluarkan uang sebesar 120 juta.
Maka seperti biasa, debitnya equity investment dan kreditnya cash sebesar 120 juta. Nah, pada nomor 5, Bang Jago ini sudah punya data nih. Dia punya data persentase ownership-nya, klasifikasinya, cost-nya, dan juga fair value-nya. Oke, kita akan melihat dari PT Chicken Dinner dulu. PT Chicken Dinner awalnya kita punya 15%. Terus kita jual 30%. Berarti sisa ownership kita adalah 10,5%. Berarti masih menggunakan cost atau fair value method. Oleh karena itu, kita mencatat terjadinya atau mencatat adjustment dari fair value. Oke, jurnalnya berarti fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss income. Angkanya nih 10,5% dikalikan dengan 50.000 lembar. 50.000 lembar ini adalah tadi angka share outstanding-nya. Terus, kita lihat nih, awalnya cost-nya 5.000. Sekarang fair value-nya 5.500. Berarti terjadi kenaikan 500. Nah, ini kan selisih ya. Jadi kita kali dengan 500, maka dapatlah 2.625.000. Ini adalah untuk kenaikan fair value kita yang kita adjust. Sedangkan untuk PT Ayam Goyeng itu tidak kita adjust fair value-nya karena jumlah kepemilikan kita 20%. Udah menggunakan equity method, jadi kita tidak mencatat perubahan fair value lagi. Kemudian ada data tambahan, pada tanggal 31 Desember PT Chicken Dinner mendapatkan laba 800 juta, sedangkan PT Ayam Goyeng mencatatkan laba sebesar 950 juta. Nah, tadi PT Chicken Dinner ownership-nya 10,5%, berarti menggunakan metode fair value atau metode cost. Jadi kita tidak mengakui adanya laba. Sedangkan PT Ayam Goyeng tadi ownership-nya 20%. 20% sudah masuk ke metode equity. Maka kita sudah bisa mengakui bagian laba kita nih dari PT Ayam Goyeng. Nah, debitnya equity investment, kreditnya investment income, tidak langsung kita masukkan angka 950 juta. Kepemilikan kita itu cuma 20%, jadi begitu pula dengan labanya yang kita akui adalah sebesar 20%-nya dari 950 juta. Maka kita dapatkan kepemilikan laba kita itu 190 juta di PT Ayam Goyeng. Oke, untuk materi investment ini saja dulu. Nanti selanjutnya teman-teman silahkan mengerjakan atau mempelajari untuk problem di materi investmentnya. Terima kasih sudah menonton.